Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mednew dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Ediono. Anak-anakku yang soleh dan solehang, hari ini kita lanjut di materi yang kedua. Setelah kemarin kalian belajar tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka, hari ini kalian akan mempelajari tentang mengenal persamaan linier satu variabel dan menyelesaikan hingga dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan linier satu variabel. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, kita mengenal tentang persamaan linier satu variabel. Apa sih PLSV atau persamaan linier satu variabel ini? PLSV ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Namanya persamaan berarti dihubungkan dengan sama dengan. Kemudian hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Nah, kalau di aljabar kalian belajar tentang variabel. Variabelnya pada aljabar itu banyak. Ada yang pangkatnya 2, ada yang pangkat 3, ada pangkat 4, dan seterusnya. Tapi di PLSV, kalian hanya akan ketemu variabel berpangkat 1. Jadi tidak akan ada 2 pangkat atau 3 pada satu variabel, dan juga akan menemukan hanya satu variabel, tidak akan ada 2 variabel, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk umum dari PLSV ya. AX plus B sama dengan 0. Kalian sudah pernah belajar ini. X ini adalah variabel, kemudian A-nya adalah koefisien, dan B-nya adalah konstanta. Ini pernah kalian pelajari ya di materi pada bab aljabar. Jadi kalian sudah harus menguasai materi ini, unsur-unsur yang ada pada aljabar, di mana ada variabel, koefisien, dan konstanta. Ada syarat-syaratnya untuk suatu bentuk persamaan disebut sebagai persamaan linier satu variabel atau PLSV. Yang pertama, dia hanya mempunyai satu variabel. Dia tidak boleh ada 2 variabel. Jadi hanya ada satu variabel. Dia tidak boleh ada 2 variabel. Mungkin yang berikutnya adalah pangkatnya. Pangkat pada variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi tidak akan ada pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Bahkan tidak akan ada pangkat negatif. Yang terakhir, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang namanya persamaan berarti dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita lanjut. Dari bentuk-bentuk berikut ini, kita akan menentukan. Setelah kalian tahu tadi pengertian PLSV dan syaratnya, sekarang kalian akan menentukan mana sih yang termasuk PLSV dan bukan PLSV. Kita lihat pernyataan yang pertama. Di sini ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Pertanyaan pertama ini, ada berapa variabel? Betul, ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Maka kalau tadi kita lihat syarat dari PLSV hanya mempunyai satu variabel, maka pernyataan ini bukan merupakan PLSV. Kenapa? Alasannya adalah karena dia memiliki 3 buah variabel. Seperti itu. Yang kedua, ada 3X ditambah 2 sama dengan 10. Kita lihat ya. Yang pertama, 3
X. Di situ hanya ada satu huruf, berarti hanya ada satu variabel. Oh, mungkin ini berarti PLSV. Tapi kita lihat lagi, apakah pangkatnya pangkat 1? Betul ya. X di situ mempunyai pangkat 1 dan ada konstantanya juga. Berarti yang kedua merupakan PLSV. Yang ketiga, ada satu variabel yaitu X dan juga pangkat dari variabelnya adalah 1. Maka ini juga disebut sebagai PLSV. Yang berikutnya ini adalah X pangkat 2 min 5 sama dengan 0. Nah, ini PLSV atau bukan? Di situ variabelnya ada satu, Pak. X, betul. Tapi kalian cek, apakah pangkatnya pangkat 1? Bukan. Pangkat di situ adalah pangkat 2, maka pernyataan ini bukan PLSV. Nah, dari slide yang ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami mana yang termasuk PLSV dan mana yang bukan termasuk PLSV. Slide berikutnya kita akan coba mengerjakan 4 soal ini. Bagaimana sih cara menentukan himpunan penyelesaian dari soal yang ada. Nah, kita akan coba mengerjakan. Oke, soal yang pertama. Bagaimana Pak cara kita mengerjakan PLSV? Kita lihat soal yang pertama. 7X min 3 sama dengan 8. Untuk mengerjakan soal PLSV ini, tentunya kan kita akan mencari nilai X-nya ini berapa. Nah, sebelum kita mencari nilai X ini, kalian harus paham dulu bahwa yang ini disebut ruas kiri. Sedangkan yang sebelah kanan disebut ruas kanan. Oke, nah itu yang harus kalian pahami dulu. Kemudian, yang harus kalian pahami pula, kalau ada suatu bilangan yang pindah melewati tanda sama dengan, maka berubah ya identitas bilangan tersebut. Kalau dia positif berubah jadi negatif, sedangkan kalau dia negatif berubah jadi positif. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Kita lihat ya, langsung yang pertama. Ada soal tadi 7X min 3 sama dengan 8. Oke, di aljabar kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, kalian di sini pun kelompokkan suku yang sejenisnya. Tapi dengan cara memindahkan ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang kalian lihat nih. 7X sama min 3 ini kan tidak sejenis. Berarti harus ada yang kalian pindahkan. Siapa yang dipindahkan? Yang kita pindahkan adalah minus 3. Pindah ke kanan. Maka di sebelah kiri atau ruas kiri hanya tersisa 7X. Lalu turunkan sama dengannya, turunkan angka 8-nya, karena 8 tidak kita pindahkan. Nah, min 3 kita pindahkan, karena awalnya min, pindah melewati tanda sama dengan berubah jadi positif.
Jadi yang awalnya dia negatif berubah jadi positif. Kalau dia pindah melewati tanda sama dengan, maka di sini berubah jadi positif 3. Lalu hasilnya jadi 7x sama dengan 8 ditambah 3 adalah 11. Apakah sudah selesai? Belum, ya. Lalu di bagian akhir ini kita tinggal menghilangkan angka 7. Cara menghilangkan angka 7 di situ harus dibagi dengan 7. Maka ini berubah jadi X sama dengan 11/7. Nah, itulah hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di situ ada soal 2A plus 1 sama dengan A-3. Nah, bagaimana nih hasilnya? Pertama, sesuai yang tadi, kita kelompokkan dulu nih, mana suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Pertama, 2A. Ada yang sejenis dengan A? Ya, ada A ini. Berarti A ini akan kita pindahkan ke kiri. Positif A pindah berubah jadi min A. Sama dengan minus 3 ini karena tidak pindah tetap minus 3. Lalu positif 1 kita pindahkan ke kanan jadi min 1. Nah, di sini kalian kerjakan. 2A min 1A sama dengan A. Maka min 3 min 1 minus 4. Hasil dari nilai A adalah minus 4. Soal yang ketiga. 5 dikali Y min 1 sama dengan 4Y. Kita hasilkan. Kalian pernah belajar di aljabar ini harus buat garis pelangi. 5 dikali Y hasilnya 5Y. 5 dikali min 1 hasilnya min 5 sama dengan 4Y. Dari sini kita pindahkan 4Y, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka hasilnya jadi 5Y min 4Y. Karena 4Y-nya awalnya positif berubah jadi negatif. Kemudian min 5 ini kita pindahkan ke kanan berubah jadi positif 5. Lalu dihasilkan 5Y min 4Y hasilnya adalah 1Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5 dibagi 1. Jadi Y sama dengan 5. Soal terakhir, nomor 4. 6 min 5Y sama dengan 9 min 4Y. Lalu dihasilkan, kita pindah-pindahkan ya. Di sini yang saya pindahkan adalah 4 dan min 4. Saling bertukar tempat. Min 5Y, min 4Y kita pindahkan jadi positif 4Y. Sama dengan 9. 6 pindah berubah jadi minus 6. Maka min 5 plus 4 min 1Y. 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Maka Y 3 dibagi min 1. Maka Y hasilnya adalah min 3. Nah, seperti itulah cara mengerjakan persamaan linear satu variabel untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan metode transposisi atau memindahkan suku-suku yang sejenis dengan yang sejenis. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya adalah kalian kerjakan soal berikut bersama kelompok-kelompok kalian dan nanti kita presentasikan.
Semoga bermanfaat video kali ini dan tetap semangat untuk belajar matematika. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.